Om Swastiastu, perkenalkan nama saya Ibtu Armaja, NPM 202032121550. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, yang mana kelompok 2 terdiri dari 4 orang. Yang pertama ada saya sendiri, Ibtu Armaja, selanjutnya ada Imade Agus Hoki Tegasaka dengan NPM 271, selanjutnya ada Ikadek Teddy Setiawan dengan NPM 307. Dan yang terakhir ada Nimade Ayub Pratnya Dewi dengan NPM 285. Nah, pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan tentang konsep manajemen risiko. Nah, ketika kita berbicara tentang konsep manajemen risiko, maka kita harus mengetahui apa pengertian dari manajemen risiko itu sendiri. Jadi manajemen risiko merupakan proses identifikasi, pengukuran, dan kontrol keuangan dari risiko yang mengancam aset dan penghasilan dari sebuah perusahaan atau proyek yang dapat menimbulkan kerusakan atau kerugian pada perusahaan itu sendiri. Nah, manajemen risiko juga merupakan cara dalam mengorganisasikan suatu risiko yang akan dihadapi, baik yang sudah diketahui maupun yang belum diketahui atau yang tidak terpikirkan sama sekali oleh perusahaan itu sendiri. Nah, manajemen risiko juga disebut suatu pendekatan terstruktur dalam mengelola ketidakpastian yang berkaitan dengan ancaman. Oleh karena itu, melalui manajemen risiko, kerugian yang ditimbulkan dari ketidakpastian dapat dikurangi bahkan dihilangkan. Nah, jadi ketika kita berbicara tentang pengertian manajemen risiko, kita juga harus mengetahui pengertian-pengertian lain dari beberapa ahli berkaitan dengan manajemen risiko ini. Jadi yang pertama, itu ada menurut Siahan. Nah, menurut Siahan sendiri, manajemen risiko adalah perbuatan atau praktik dengan manajemen risiko menggunakan metode dan peralatan untuk mengelola risiko sebuah proyek. Yang kedua, menurut William. Nah, menurut William sendiri, manajemen risiko adalah suatu aplikasi dari manajemen umum yang mencoba untuk mengidentifikasi, mengukur, dan menangani sebab dan akibat dari ketidakpastian pada sebuah organisasi. Yang selanjutnya menurut Smith, pengertian menurut Smith ini berkaitan dengan manajemen risiko adalah proses identifikasi ataupun pengukuran dan kontrol keuangan dari sebuah risiko yang mengancam aset dan penghasilan dari sebuah perusahaan atau proyek yang dapat menimbulkan kerusakan atau kerugian pada perusahaan tersebut. Nah, sekian dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Imade Agus Hoki Tegasaka, NPM 202032121271. Kali ini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya tentang manajemen risiko. Manajemen risiko adalah bidang ilmu yang secara khusus membahas tentang bagaimana organisasi menerapkan langkah-langkah dan memetakan semua masalah menggunakan pendekatan manajemen yang sistematis dan kooperatif. Menurut Joko Dorso, manajemen risiko adalah penerapan fungsi manajemen dalam manajemen risiko, terutama risiko yang dihadapi oleh organisasi atau perusahaan. Keluarga dan masyarakat ini termasuk kegiatan dalam perencanaan, perorganisasian, penyusunan, dan memimpin, mengordinir, dan mengawasi program manajemen risiko. Manajemen risiko menurut Tampu Bolon merupakan manajemen proses yang diarahkan dan proaktif yang bertujuan untuk mengakomodasi memungkinkan kegagalan dalam satu atau bagian dari suatu transaksi atau instrumen. Selanjutnya, tujuan dari manajemen risiko. Tujuan dari manajemen risiko ialah untuk menjamin bahwa suatu perusahaan atau organisasi dapat memahami dan mengukur serta memonitor berbagai macam risiko yang terjadi dan juga memastikan kebijakan-kebijakan yang telah dibuat dapat mengendalikan berbagai macam risiko yang ada. Om Swastiastu. Baik, terima kasih atas waktunya. Perkenalkan, nama saya Nimade Ayub Pratnya Dewi dengan PM 202032121285. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari kelompok saya. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyebutkan tujuan dari manajemen risiko secara khusus. Manajemen risiko memiliki 6 tujuan, yaitu yang pertama, menyediakan informasi mengenai risiko kepada pihak regulator. Yang kedua, meminimalkan kerugian dari berbagai risiko yang uncontrolled. Yang ketiga, agar perusahaan tetap hidup dengan perkembangan yang berkesinambungan. Yang keempat, biaya manajemen risiko atau risk management yang efisien dan efektif. Yang kelima, memberikan rasa aman.
Yang keenam, agar pendapatan perusahaan stabil dan mampu memberikan kepuasan bagi pemilik atau pihak lain. Sekian presentasi dari saya. Om Santi 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 Om. Perkenalkan, nama saya Kadet Edi Setiawan, NPM 2020 32 12 13 07. Baik, kali ini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Fungsi manajemen risiko. Fungsi pokok manajemen risiko mencakup 4 kegiatan, yaitu yang pertama, menemukan kerugian potensial. Dalam melakukan kegiatan ini, manajer risiko harus mampu menemukan seluruh risiko murni yang ada di dalam kegiatan badan usaha. Yang harus dilakukan adalah memanfaatkan sumber risiko yang secara potensial dapat menimbulkan kerugian. Yang kedua, evaluasi kerugian potensial. Kegiatan ini yaitu mengukur frekuensi dan kegawatan kerugian bila terjadi. Evaluasi kerugian ini berdasarkan pada pengalaman masa lampau atas kejadian baik yang dialami oleh usaha itu sendiri maupun oleh badan usaha yang sejenis. Yang ketiga, memilih metode pengelolaan. Metode pengelolaan ada beberapa jenis, yaitu asumsi atau retensi, transfer, kombinasi, pencegahan kerugian, menghindari, pengetahuan, dan penelitian. Baik, selanjutnya yang keempat, administrasi program. Dalam fungsi manajemen terdapat fungsi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan. Di dalam manajemen risiko, fungsi tersebut diterjemahkan dalam formulasi bagaimana kegiatan tersebut diorganisir. Sampai seberapa jauh pengambilan keputusan yang menyangkut risiko murni harus dilakukan, termasuk definisi tujuan dan persiapan sarana pengawasan yang cukup. Baik, yang selanjutnya yaitu contoh studi kasus. Contoh studi kasus yang kami ambil yaitu dari PT Sariwangi Agricultural Estate Agency. PT Sariwangi Agricultural Estate Agency adalah perusahaan yang bergerak dalam bidang pengelolaan teh dan menjadi salah satu perusahaan yang menjadi pelopor budaya minuman teh di Indonesia. Namun, nama besar bukanlah jaminan bagi sebuah perusahaan untuk bisa bertahan. Kurangnya pengelolaan manajemen risiko membuat perusahaan ini harus bangkrut karena tidak memperkirakan investasi yang dilakukan akan mengakibatkan perusahaan ini gulung tikar. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om.